Good day Mates, kembali lagi di Match Channel bersama saya Ilhan Kurniawan. Nah pada kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah satu dosen yang keren banget dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bernama Bu Ika Febrilia. Mungkin kita langsung sapa aja kepada Bu Ika. Bu Ika, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ilhan. Ilhan apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Mungkin Bu Ika mau nyapa juga nih teman-teman soulmate yang ada di rumah, boleh banget nih Bu. Mau banget saya nyapa. Oke, halo soulmate, good day mates. Asik. Asik ya. Oke, jadi saya mungkin kasih tahu dulu nih Bu. Yap. Mungkin teman-teman pada penasaran apa bahasan kita pada hari ini sebenarnya ya kan. Jadi pada hari ini teman-teman semua kita bakal ngebahas terkait dengan salah satu materi yang menarik banget yang sempat booming di awal tahun 2023 ini, yaitu adalah rebranding Twitter. Nah mungkin saya jelasin dulu sedikit kali ya Bu ya, Boleh, terkait boleh. dengan rebranding itu sendiri. Jadi rebranding ini merupakan salah satu strategi perubahan yang dilakukan oleh suatu merek untuk menciptakan citra yang baru dan segar di mata konsumen. Ini melibatkan perubahan dalam elemen-elemen seperti logo, warna, pesan, dan pengalaman pengguna. Nah, jadi logo baru ini atau visualisasi yang baru ini itu untuk mengkomunikasikan nilai dan visi-visi merek pada konsumen agar lebih kuat dan relevan sesuai dengan perubahan nih Bu. Ya betul sekali. Nah begitu juga dengan rebranding si logo Twitter ini ya. Mungkin maksud mereka adalah mengkomunikasikan sesuatu atau value yang baru untuk perusahaan mereka. Nah bicara mengenai rebranding logo Twitter, sebenarnya Ilhan sendiri merupakan pengguna Twitter atau enggak? Jadi sebenarnya saya pengguna Twitter sih Bu. Oke. Tapi ini juga gara-gara waktu itu di awal sempat ada penugasan terkait dengan PKKMB UNJ waktu saya awal-awal masuk. Dan ini salah satu yang menarik juga. Jadi PKKMB UNJ sempat kolaborasi bersama salah satu brand susu Frisian Flag. Dan di situ kita membuat penugasan terkait dengan video dan membuat hashtag nih Bu. PKKMB UNJ supaya tagar tersebut naik. Nah terus sekarang di Twitter juga atau yang disebut X sekarang ini, UNJ tuh buat manifest gitu Bu. Jadi itu salah satu yang menarik banget sih Bu, tempat buat bahas-bahas isu di universitas maupun permasalahan-permasalahan lainnya yang bisa kita diskusikan bersama mahasiswa seperti Oke, itu. tapi berarti kalau tidak ada penugasan di PKKMB tersebut, Ilhan juga bukan pengguna Twitter dong ya? Iya betul bukan. Jadi karena ada penugasan tersebut sampai sekarang saya masih sedikit-sedikit ngikutin Twitter sih Bu. Oke, bicara mengenai rebranding nih Ilhan, apa yang Ilhan ketahui tentang rebranding Twitter? Oke, terkait dengan rebranding Twitter ini, kita ngelihat sebuah perubahan logo seperti Ya. yang tadi sempat Ibu dan saya sampaikan. Ya, betul. Dan itu sempat booming banget ya Bu ya di tahun 2023. Dimana ini yang tadi awalnya Twitter itu udah menjadi top of mind nih Bu dari para penggunanya dengan logo Larry Bird yang ada ikonik burung birunya tersebut, dan sekarang tiba-tiba berubah gitu Bu jadi X. Dan ini seperti mereka tuh membuang nilai-nilai atau value yang mereka udah punya nih dalam sekejap mata gitu Bu. Iya betul. Nah selain tadi perubahan logo si burung biru itu, juga ada perubahan dari sisi kayak misalnya tagline nge-tweet gitu-gitu ya. Iya betul banget Bu. Ternyata ada perubahan itu. Nah kalau kita baca nih di artikel di media sosial Ilhan, jadi pergantian logo ini terjadi dikarenakan adanya akuisisi Elon Musk yang membeli Twitter gitu ya. Dan sepertinya hal ini tuh tidak dikoordinasikan antar departemen di Twitter gitu ya. Jadi kayak hanya spontannya aja sih Elon Musk Iya, yang mau iya. ganti ya udah ganti gitu ya. Nah jadi tidak ada koordinasi antar departemen sehingga muncul adanya kontradiksi ya di antara pengguna Twitter yang mungkin sudah nyaman dengan pemakaian branding sebelumnya. Iya Bu, betul banget Bu. Kalau misalkan kita lihat atas perubahan logo yang terjadi itu, nilai-nilai dari Twitter yang udah berkesan banget dan pengalaman pengguna. Karena kan suatu brand itu kan melambangkan personalisasi dari para pengguna itu sendiri ya Bu Betul, ya. betul. Dan ini seharusnya seperti yang tadi Ibu bilang, karena itu spontan jadi mereka menghilangkan seluruh aspek tersebut. Dan seharusnya mereka dapat memikirkan dengan baik dan menentukan strategi dalam branding tersebut secara lugas gitu. Agar nilai-nilai yang tadi yang seharusnya udah ada itu bukannya menghilang tapi malah menjadi lebih baik ke depannya. Ya seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang rebranding tuh bukan hanya tentang perubahan secara visual saja gitu ya. Tapi juga harus menciptakan hubungan emosional dengan pengguna gitu ya. Jadi jangan sampai kayak misalnya sekarang Twitter udah ganti menjadi X terus kemudian mengurangi
jumlah pengguna secara signifikan, kemudian pengguna juga jadi nggak nyaman, mau pakai istilah nge-tweet juga udah nggak cocok gitu ya, karena udah ada logo X padahal sebelumnya udah lebih cocok gitu ya. Jadi jangan sampai perubahan-perubahan itu menciptakan berbagai reaksi atau respon yang mungkin bisa dibilang negatif gitu ya. Iya betul banget Bu. Kalau misalkan kita lihat dari perubahan yang terjadi itu pengalaman-pengalaman pengguna yang tadinya sudah nyaman dengan logo-logo yang lama itu mulai berubah dan atas aspek-aspek yang perubahan yang terjadi tersebut seperti yang Ibu bilang pembatasan pengguna, terus juga ada yang katanya mau mulai berbayar buat dapetin Nah, akun yang verified. iya. Nah itu jadi mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan gitu Bu terhadap pengalaman-pengalaman pengguna tersebut. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa rebranding ini juga memunculkan resiko-resiko ya, Iya Ilhan. betul sekali Nah, Bu. sekarang saya pengen tanya pendapatnya Ilhan. Kira-kira sebaiknya Twitter dalam hal ini Elon Musk gitu ya, seharusnya bagaimana ya cara dia untuk bisa merespon kritik maupun masukan yang masuk terkait dengan rebranding logo ini? Baik Bu, menurut saya, Twitter harus dapat mendengarkan umpan balik. Kalau saya lihat di awal kan, Max sempat ngebuka polling-polling gitu Bu, kalau Iya. misalnya di awal-awal perubahan. Nah, seharusnya Max bisa mengolah data polling yang Mhm. mereka punya dengan sebaik mungkin agar mereka bisa menyesuaikan dengan preferensi konsumen. Dan mendengarkan pelanggan itu merupakan salah satu cara ya jitu gitu Bu, untuk mendapatkan hasil rebranding yang sesuai. Karena tadi yang seperti Ibu bilang di awal, ini rebranding yang dilakukan secara spontan ini tentunya mengalami kontradiksi yang sangat besar gitu, baik para pengguna, mungkin bahkan bagi manajemen itu sendiri Bu, karena dilakukan secara tiba-tiba. Iya, dan saya sepakat ya kalau misalnya memang sebelum rebranding itu harus ada kayak tadi ya yang dilakukan oleh si Elon Musk kan melalui polling. Jadi harus ada riset pasar dulu Iya betul gitu ya, sekali Bu. riset pasar dulu untuk kita bisa mengetahui apakah nanti perubahan yang kita lakukan itu bisa diterima sama konsumen kita gitu ya. Jadi itu penting sekali. Karena kalau kita bicara sebuah brand yang sukses, itu bukan hanya sekedar brand yang bisa gonta-ganti elemennya, gonta-ganti mereknya, tapi juga bagaimana si merek yang sudah diubah itu atau elemen-elemen yang sudah diubah itu bisa diterima sama masyarakat luas. Betul Bu. Jadi sebuah merek tuh harus terbuka terhadap perkembangan dan perubahan di pasar ya. Dalam konteks rebranding ini, memahami preferensi konsumen itu tadi Ya. merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan dan melakukan rebranding Bu. Oke, jadi kita juga bisa lihat ya bagaimana rebranding Twitter ini memunculkan banyak pertanyaan akhirnya, ada diskusi menarik juga, ada pro dan kontra juga ya di Betul Bu. kalangan konsumen. Oke, jadi Oke, itu Bu, kalau misalkan kita bedah lagi nih Bu, yap, terkait dengan rebranding Twitter, kalau kita melihat berdasarkan visual sense dan ya, karakteristik oleh Smith and Simonson, jadi logo kan kita melihat itu logo berbentuk X ya Bu. Kalau ya, misalkan kita breakdown itu, jadi dia merupakan garis yang asimetris, di mana dia ada satu garis yang lebih condong ke kanan, terus yang lebih condongnya ke kiri itu seperti persegi yang jadinya ditumpuk sehingga membentuk huruf X. Nah oke, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat ini gaya asimetrikal ini tuh melambangkan sebuah keunikan dan individualitas. Kalau misalkan kita lihat juga size-nya itu tinggi, yang menandakan itu elemennya kuat sehingga seharusnya tapi yang bisa kita lihat ini kurangnya filosofi dari logo X itu sendiri. Kalau misalkan oke, kita lihat di logo Twitter yang sebelumnya di mana dia ada icon kan berarti cuitan, ya, tempat untuk mengobrol gitu Bu ya di platform Twitter ini sendiri. Sementara X ini dengan elemen yang asimetrik walaupun dia melambangkan keunikan dan memiliki size yang cukup tinggi sehingga memiliki elemen yang kuat dan seperti menandakan individualitas itu sendiri, namun filosofi yang ditawarkan dari X ini tuh kurang Bu. oke. Sebenarnya kalau kita bahas tentang logo yang sebelumnya gitu ya, yang burung biru, kemudian istilah-istilah yang digunakan kayak misalnya nge-tweet atau udah nge-tweet apa nih hari ini itu sebenarnya sudah sangat bagus sekali ya Iya dan betul sudah banget. jadi top of mind-nya konsumen. Tapi lagi-lagi ya perubahan dilakukan sama perusahaan gitu ya, sama Elon Musk. Tapi ya itu tadi ya, mungkin belum ada filosofi khusus gitu ya, seperti penggunaan si burung biru yang sebelumnya. Betul Bu, bahkan ada salah satu kasus nih Bu ya di perusahaannya. Jadi mereka itu menaruh logo X dengan jadi mereka mengganti logo burung Twitter ini menjadi logo X dan itu memiliki cahaya yang terang banget Bu, terus Iya, kedip-kedip saya gitu. lihat juga tuh Nah, kayaknya itu artikelnya. dia mengganggu apartemen yang ada di depannya sehingga Mhm, dilaporkan dan akhirnya dibongkar. Jadi seharusnya logo itu bisa menggambarkan baik itu user experience maupun juga
menyesuaikan dengan kondisi maupun tempat di mana perusahaan itu berdiri. Karena kalau misalkan kita lihat dengan cahaya yang terlalu terang itu pasti kan mengganggu dari para pengguna jalan dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini mungkin kalau bisa dibilang salah satu blunders tersendiri sih Bu dari manajemen Twitter setelah pergantian CEO menjadi Mark. Seperti itu sih Bu menurut saya. Oke, tapi bisa jadi tuh Ilhan di sisi lain ya kalau kita lihat mungkin saja gitu ya strategi yang mereka gunakan untuk bisa memperkenalkan logo barunya ya memang seperti itu ya enggak. Bisa jadi juga sih Bu. Jadi dengan sesuatu yang viral ya. iya, jadi pakai viral marketing tapi agak kurang baik juga Agak sih. blunder ya. Oke, semoga Twitter mungkin bisa mengambil pelajaran dari sini gitu ya, karena ternyata dan sepertinya gitu ya yang saya lihat responnya itu lebih banyak yang negatif ya dibandingkan yang positif. Nah mungkin Soulmate punya pendapat sendiri mengenai rebranding Twitter, mungkin bisa tulis di kolom komen nih kali ya Ilhan. Betul banget, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kasih pendapat kalian nih, gimana sih dampak dari rebranding itu sendiri? Apakah nanti ke depannya malah Twitter bakal atau X ini bakal ganti logo lagi kali Bu? Jadi Y kali ya. Jadi ya, Atau W. XYZ Bu, XYZ Bu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu Ibu Ya. Ika ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Seru banget dan kayaknya waktu berjalan terlalu cepat nih Bu kalau misalkan kita ngomongin rebranding Twitter yang mempunyai kontradiksi banyak banget. Oke, mungkin kita cukupkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya Soulmate. Good day, mates!